Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabihil ummati fi zalam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Baqarah ayat 185. Kebersamaan Ramadan dengan Al-Quran tidak hanya di dunia ini saja, tetapi sampai di akhirat kelak, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendampingkan dan memerintahkan kepada umat Islam yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Karena sesungguhnya dengan bulan Ramadan kita berpuasa dan memperbanyak membaca Al-Quran, keduanya akan menjadi pembela untuk kita semuanya. Al-Quran dan puasa yang kita lakukan akan menjadi pembela kita di yaumil hisab nanti. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada hamba di hari kiamat. Puasa dan akan berkata, wahai Rabbku, aku menghalanginya dari makan dan syahwat, maka berilah dia syafaat karena aku. Al-Quran pun berkata, aku telah menghalanginya dari tidur di malam hari, maka berilah dia syafaat karenaku. Rasulullah SAW bersabda, maka keduanya akan memberikan syafaat. Hadis riwayat Ahmad. Berikutnya, 5 keutamaan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Salah satu amalan yang banyak dikerjakan yaitu tadarus Al-Quran. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, mereka yang membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya mendapat satu kebaikan, dan satu kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kalinya. 5 keutamaan membaca Al-Quran berikut adalah: 1. Pahala berlipat. Seseorang yang rutin membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, yang mahir membaca Al-Quran bersama malaikat yang terhormat dan yang membaca Al-Quran sedangkan ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat 1 kebaikan, dan dari 1 kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim sebagai 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua adalah obat penyakit hati dan fisik. Membaca Al-Quran dapat menjadi obat bagi penyakit hati dan fisik. Cara yang sering dilakukan untuk mengobati diri dengan melakukan ru'yah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami turunkan di dalam Al-Quran suatu yang menjadi obat atau penyakit manusia dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Isra ayat 82. Selain itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan membaca petunjuk Allah Al-Quran. Ingatlah, hanya dengan membaca petunjuk Allah Al-Quran hati menjadi tentram. Ar-Ra'd ayat 28. Yang ketiga adalah rumah menjadi bercahaya. Dengan rutin membaca Al-Quran di rumah, maka rumah tersebut lebih bercahaya. Tak hanya itu, rumah yang senantiasa membacakan Al-Quran akan terasa lebih tenang dan damai. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan rumah yang disebut nama Allah di dalamnya dan rumah yang tidak disebut nama Allah di dalamnya adalah seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Bahkan Imam Nawawi berkata, dalam hadis ini terdapat anjuran untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
termasuk membaca Al-Quran dan zikir-zikir lainnya di rumah, dan hendaknya rumah jangan dikosongkan dari berzikir kepadanya. Dalam riwayat Al-Tirmizi juga terdapat sebuah hadis yang berbunyi, sesungguhnya setan tidak akan masuk ke rumah yang dibaca di dalamnya surah Al-Baqarah. Yang keempat adalah dilindungi dari godaan setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka jadikanlah ia musuhmu, karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Suratul Fatir ayat 6. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu menjadikan rumahmu seperti kuburan dengan tidak pernah mengerjakan sholat dan membaca Al-Quran di dalamnya. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibaca di dalamnya Suratul Al-Baqarah. Dan yang kelima adalah memberikan syafaat di akhirat kelak. Dengan membaca Al-Quran akan mendatangkan kemuliaan bagi orang yang rutin membaca dan mengamalkannya. Tak hanya di dunia, bahkan di akhirat kelak Al-Quran dapat menjadi syafaat atau penolong. Seperti hadis yang menyatakan, bacalah bait Al-Quran, karena sesungguhnya pada hari kiamat nanti akan datang memberi syafaat yang baik kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Masyiral muslimin wal muslimat, di waktu yang sangat mustajab ini, menjelang waktu berbuka, marilah sama-sama kita membaca Al-Quranul Karim, bertadarus Al-Quran. Membaca Al-Quran, bertadarus Al-Quran dapat dilakukan kapan dan di mana saja. Dan khususnya di waktu-waktu mustajab ini, sambil kita iringi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu menjelang berbuka, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Al-Quran ini akan menerangi kita di alam kubur kita nanti, dan Al-Quran menjadi penolong kita di yaumil hisab nanti dengan syafaatnya sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disunahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin wal muslimat, insyaallah mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah dan umat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang gemar membaca Al-Quran dimanapun kita berada dan kapanpun kita ada. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk mengisi waktu menjelang waktu berbuka. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.